Bab 56, tidak ada aturan seperti itu. Mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi pelayan itu sedikit berubah dan dia menatap Fang Yu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Fendi berjalan mendekat, menatap Fang Yu dari atas ke bawah, dan berkata dengan tatapan menggoda di matanya, "Kamu bukan anak haram Yasmin, kan? Kamu sudah tumbuh besar." Fang Yu mengangkat sudut mulutnya sedikit, tetapi tidak mengatakan apapun. Fendi mencibir dan berkata, "Mahasiswa zaman sekarang memang tidak punya otak. Memukul orang. Beraninya kau memukul orang di sini. Kau pikir kau sedang syuting film. Kalau kau memukul orang, apa kau sanggup membayar biaya pengobatannya? Kalau kau merusak barang di sini, apa kau punya uang untuk membayarnya?" Sambil berbicara, Fendi melirik Yasmin yang tampak tidak senang, lalu berkata dengan nada bercanda, "Oh, aku lupa kalau Yasmin masih bisa menjual tubuhnya untuk menghasilkan uang." Boom! Fang Yu maju selangkah dan menamparkan pipi kiri Fendi. Fendi menjerit, dan wanita di sampingnya terjatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya, hidungnya berdarah, dan dia menatap Fang Yu dengan ngeri dan marah. Kau berani melakukan itu?" Fendi berteriak marah. Fang Yu berjongkok dan menamparkan pipi kanan Fendi. Kali ini, Fendi ingin menghindar, tetapi Fang Yu terlalu cepat dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Boom! Terdengar tamparan keras lagi. Teriakan membunuh babi keluar dari mulut Fendi. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Rasa sakit di pipinya membuatnya berguling-guling di tanah. Teman wanitanya begitu ketakutan hingga ia berlari ke pinggir sambil berteriak, "Ada yang memukuli seseorang. Panggil petugas keamanan." Pelayan di samping tersadar dan ingin melangkah maju untuk menghentikan Fang Yu, tetapi ketika dia melihat kondisi Fendi yang menyedihkan, dia begitu ketakutan hingga tidak berani melangkah maju. Pada saat ini, para tamu di sekitar tertarik dengan pergerakan di sini. Beraninya seseorang menimbulkan masalah dan berkelahi di restoran Ande. Apakah Anda tidak ingin tinggal di kota Jianghai lagi? Pemilik Ande Western Restaurant adalah orang kaya raya. Ia memiliki kedudukan di kalangan atas kota Jianghai dan dapat mengobrol serta tertawa dengan anak-anak dari keluarga kaya raya. Kalau masalah ini sampai membuat bos khawatir, berarti ini masalah besar. Siapapun yang memulainya pertama harus bertanggung jawab. Yasmin dan Vivian juga terkejut dengan tindakan Fang Yu yang tiba-tiba. Terutama ketika Yasmin melihat kondisi Fendi yang menyedihkan, wajahnya menjadi pucat dan dia merasa seolah-olah ada batu besar yang tenggelam ke dalam hatinya. Fang Yu memukuli Fendi hingga seperti ini di depan umum, akibatnya sungguh mengerikan. Fendi tidak hanya akan menimbulkan masalah bagi Fang Yu, tetapi restoran Barat Ande ini juga akan meminta pertanggungjawaban Fang Yu. Bagaimanapun, ini adalah tempat makan, dan jika Fang Yu menyerang Fendi, itu akan memengaruhi tamu lainnya. Namun, Fang Yu tidak dapat disalahkan. Fang Yu mengambil tindakan hanya untuk membantunya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Semakin Yasmin memikirkannya, semakin panik dirinya. Pada saat ini, Fang Yu, yang sedang berjongkok di tanah, berdiri, menatap pelayan, dan berkata sambil tersenyum, "Anda belum menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi." Merasakan dinginnya senyum Fang Yu, pelayan itu merasakan kakinya lemas dan menjawab, Apa masalahnya? Apakah ada peraturan di sini yang memperbolehkanmu mendapatkan makanan gratis setelah menghajar seseorang?" Fang Yu mengambil gelas air di atas meja, menyesapnya, dan bertanya. Tidak. Pelayan itu tidak tahu apa maksud Fang Yu dengan pertanyaannya itu, jadi dia menjawab. "Oh, jadi tidak ada aturan seperti itu. Kalau begitu, dia dipukuli tanpa alasan." Fang Yu duduk kembali di kursinya, tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fendi masih terbaring di tanah sambil meratap. Pipinya bengkak di kedua sisi dan tampak seperti kepala babi. Melihat Fang Yu tidak berniat menyerangnya, pelayan itu segera berbalik dan pergi. Dia harus segera memanggil kapten keamanan untuk menangani bocah sombong ini. Namun, baru saja pelayan itu berjalan beberapa langkah, dia mendengar suara yang dalam dan agung. Apa yang telah terjadi? Seorang pria parubaya berjas dan berkacamata berbingkai emas berjalan turun dari lantai 2 restoran. Banyak pelanggan mengenali orang ini, yaitu Suhur, pemilik Ande Western Restaurant yang telah tampil di banyak acara makanan. Suhur kebetulan datang ke restoran Barat Ande hari ini untuk memeriksa toko dan mengadakan rapat. Begitu saya turun ke bawah setelah rapat, saya melihat keributan di restoran. Wajah saya menjadi sangat muram sesaat. Restoran Andesi berfokus pada penyediaan lingkungan bersantap yang mewah, tenang, dan nyaman. Oleh karena itu, ada banyak persyaratan untuk tamu makan, seperti tidak boleh berisik, tidak boleh merokok, dan tidak boleh membawa anjing peliharaan. Bagi mereka yang melanggar aturan, restoran Andesi bersikap tegas dan meminta mereka untuk meninggalkan restoran. Tentu saja, tamu yang bisa datang ke restoran Ande untuk makan adalah orang-orang berstatus tinggi, dan hanya sedikit orang yang akan melanggar aturan. Tetapi hari ini, saat Suhur sedang memeriksa toko, keributan terjadi tepat di bawah hidungnya. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Ketika mereka melihat Suhur muncul, para tamu menatap Fang Yu dengan mata berbeda, ada yang merasa kasihan, ada yang menggoda. Mereka semua tahu bahwa sekarang Suhur ada di sini, Fang Yu, yang telah menabrak seseorang, akan berada dalam masalah besar.
Tidak peduli apapun alasan Fang Yu, selama dia mengambil tindakan di restoran, dia akan merusak reputasi Ande Western Restaurant, dan Suhur tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Suhur berjalan langsung ke meja Fang Yu dan bertanya dengan suara berat, adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Wajah pelayan itu berseri-seri, dan dia segera melangkah maju dan berkata, Bos Suhur, saya pelayan yang bertugas melayani meja itu. Pria berseragam sekolah itulah yang menyerang pria ini, dan dia melakukannya dengan sangat kejam. Lihat pria ini. Suhur melihat ke arah yang ditunjuk pelayan dan melihat keadaan menyedihkan Fendi tergeletak di tanah. Raut wajahnya sedikit berubah. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Apa yang terjadi? Suhur berjalan menuju Fendi terlebih dahulu dengan wajah muram. Wanita di meja itu kenal pria itu, dan mereka mengobrol selama beberapa menit. Pria berseragam sekolah itu mungkin cemburu atau semacamnya, jadi dia tiba-tiba menyerang. Kata pelayan itu, dengan tatapan sinis di matanya. Wah, teruslah bersikap sombong. Sekarang kamu bisa melakukan apapun yang aku katakan. Jika kau membuat Tuan Suhur marah, akan kutunjukkan padamu bagaimana caranya kau mati. Panggil ambulans segera. Suhur memerintahkan pelayan lain yang berdiri di dekatnya. Kemudian, dia berjalan ke arah Fendi, berjongkok, dan bertanya dengan khawatir, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya sudah meminta seseorang untuk memanggil ambulans. Fendi menutupi wajahnya. Melihat Suhur, secercah kegembiraan melintas di matanya. Dia menahan rasa sakit dan berkata, Bos Suhur. Saya Fendi dari Hotel Sansui. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya di Asosiasi Industri Catering Jianghai, dan kita bahkan sempat bersulang. Sebenarnya, Suhur tidak memiliki kesan apapun, tetapi di permukaan dia mengangguk dan berkata, saya ingat Anda, Tuan Liang. Tolong beritahu saya apa yang terjadi. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkan keadilan. Fendi menatap Fang Yu dengan kesal dan berkata, pria itu yang memukuliku seperti ini. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya mengenal wanita-wanita di meja itu dan pergi mengobrol dengan mereka selama beberapa menit, lalu dia menyerangku. Pernyataan Fendi pada dasarnya sama dengan pernyataan pelayan itu. Wajah Suhur berubah sangat muram. Dia berbohong. Pada saat ini, Yasmin tidak dapat menahannya dan berbicara. Fendi hanya bicara omong kosong. Berapa banyak kalimat yang kalian bicarakan? Dia mengucapkan begitu banyak hal yang tidak mengenakan, bagaimana mungkin itu hanya sekadar obrolan sederhana. Suhur berdiri dan menatap Yasmin dengan wajah muram dan mata acuh tak acuh. Dia memiliki aura atasan yang membuat Yasmin merasa terkekang. Yasmin memiliki banyak hal yang ingin dikatakannya, tetapi saat ini dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Suhur, orang itu adalah pelakunya. Pelayan itu menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata. Baru saat itulah Suhur menatap Fang Yu, ingin melihat siapa orang yang tidak patuh hukum ini. Namun, begitu dia melihat wajah Fang Yu, ekspresinya berubah. Pria muda ini tampak familiar. Seragam sekolah di tubuhnya, temperamennya yang tenang. Itu Fang Yu. Fang Yu lah yang kutemui di pesta koktail keluarga Ji malam itu. Suhur memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Fang Yu. Orang-orang yang bisa menghadiri pesta koktail yang diadakan oleh raksasa seperti keluarga Ji tentu saja orang kaya atau bangsawan. Bahkan Suhur diundang untuk berpartisipasi hanya karena dia memiliki kerjasama dengan kelompok keluarga Ji, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat. Malam itu adalah pertama kalinya dia melihat putri sulung keluarga Ji yang sangat terhormat. Dia bersikap sangat hormat di depan seseorang, bahkan dengan kepala tertunduk dan penampilannya yang patuh. Fang Yu terlihat sangat muda dan masih mengenakan seragam sekolah, tetapi dia diperlakukan seperti ini oleh putri tertua keluarga Ji. Jelaslah bahwa status dan kedudukan Fang Yu sangat mulia. Sejak saat itu, Suhur memutuskan untuk mencari kesempatan berteman dengan Fang Yu. Bab 57, benar-benar gratis. Ternyata orang yang memukul Fendi hingga menjadi seperti ini adalah Fang Yu. Ini bukan masalah, tapi malah merupakan hal yang baik. Bagi Suhur, ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan Fang Yu. Secercah kegembiraan melintas di mata Suhur, dan dia berjalan cepat menuju Fang Yu. Melihat Suhur bergegas menuju Fang Yu, para tamu di sekitarnya tahu bahwa Fang Yu sudah tamat. Siswa SMP ini memang terlalu sombong. Ia berani memukul seseorang di restoran Barat Ande. Dia tidak hanya memukul seseorang, tetapi orang yang dia pukul itu bukanlah orang biasa. Dilihat dari nada bicara Fendi yang terluka di tanah, dia sepertinya mengenal Suhur. Dalam kasus ini, konsekuensi yang harus ditanggung Fang Yu akan lebih serius. Pelayan di samping menatap Fang Yu dengan tatapan menggoda. Suhur melangkah cepat ke arah Fang Yu, dengan raut wajah penuh hormat, membungkuk sedikit, mengulurkan tangannya ke arah Fang Yu, dan berkata, Tuan Fang, saya sudah lama mendengar nama agung Anda. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, termasuk Fang Yu. Fang Yu tidak punya kesan apa-apa terhadap Suhur ini, jadi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Suhur sejenak. Tuan Fang, Anda sangat sibuk dan mungkin tidak memiliki banyak kesan tentang saya. Nama saya Suhur Chen, saya adalah pemilik restoran ini dan ketua sebuah kelompok catering. Hari itu di pesta koktail keluarga Ji adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Anda, Tuan Fang. Suhur menatap Fang Yu dan berkata dengan rendah hati.
Setelah dia mengatakan ini, Fang Yu mengerti. Ternyata dia adalah tamu di pesta koktail keluarga Ji malam itu, jadi wajar baginya untuk mengenali Fang Yu. Lagi pula, malam itu, Fang Yu dituduh di depan umum sebagai pencuri oleh Debra, yang menyebabkan keributan. Melihat tangan Suhur masih tergantung di udara, Fang Yu mengulurkan tangan dan menjabat tangannya, sambil berkata ringan, "Halo." Saat ini, keadaan sekitar sepi. Tidak seorang pun menduga hal-hal akan menjadi seperti ini. Suhur tidak hanya tidak menghukum Fang Yu dengan keras, tetapi dia juga berjabat tangan dengan Fang Yu dengan hormat. Apa maksud bos Suhur? Murid itu memukuli seseorang di restoran dan tidak terjadi apa-apa padanya. Lebih dari apapun, mereka bahkan berjabat tangan. Saya baru saja mendengar tentang pesta koktail keluarga Ji. Apakah keluarga Ji yang disebutkan oleh bos Suhur? Keluarga terkaya di Jiangnan. Keluarga Jiangnan Ji. Banyak orang terkesiap. Mereka yang bisa makan di restoran Andesi dianggap kelas menengah, dan mereka memiliki pekerjaan yang melibatkan kontak tingkat tinggi. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang pernah mendengar tentang keluarga Ji. Sebagai keluarga terkaya di wilayah Jiangnan, keluarga Ji benar-benar lebih unggul daripada orang-orang seperti mereka. Aset keluarga Ji setidaknya lebih dari 10 miliar, dan industri mereka mencakup rentang yang sangat luas. Dibandingkan dengan keluarga besar Ji, grup catering yang dikendalikan oleh Suhur, yang bernilai lebih dari 1 miliar, tampak tidak signifikan. Baru saja Suhur mengatakan bahwa dia melihat siswa berseragam sekolah ini di pesta koktail keluarga Ji. Dengan kata lain, siswa ini memenuhi syarat untuk menghadiri pesta koktail yang diselenggarakan oleh keluarga Ji. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa status pelajar ini sangatlah mulia. Tidak heran sikap Suhur tiba-tiba berubah 180 derajat. Setelah menyadari ini, mata para tamu di sekitar mereka berubah ketika mereka melihat Fang Yu. Yasmin dan putrinya, yang duduk berhadapan dengan Fang Yu, tampak linglung. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Fang, apa yang terjadi barusan? Suhur bertanya dengan hormat. Tidak apa-apa, hanya ada seekor lalat yang berdengung di dekat sini, sangat mengganggu, jadi aku hanya menamparnya 2 kali untuk mengusirnya, kata Fang Yu tanpa ekspresi. Hanya 2 tamparan acak. Memikirkan wajah Fendi yang berlumuran darah dan pipi bengkak, Suhur tampak aneh. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Sebenarnya, aku tidak merusak apapun yang kau miliki di sini, kata Fang Yu. Wajah Suhur berubah, dan dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Fang, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Mengenai lalat menyebalkan yang Anda sebutkan, saya akan segera membantu Anda menyingkirkannya. Mendengar perkataan Suhur, raut wajah Fendi berubah drastis dan dia berteriak keras, Bos Suhur, jangan dengarkan omong kosongnya. Diam. Suhur menoleh dan menatap Fendi dengan wajah muram. Fendi gemetar seluruh tubuhnya dan tidak berani berbicara lagi. Tuan Fang adalah tamu terhormat saya. Jika Anda menyinggung perasaannya, itu sama saja dengan menyinggung perasaan saya, kata Suhur dengan suara yang dalam. Wajah Fendi menjadi pucat dan dia menatap Fang Yu dengan ketakutan di matanya. Anak ini, sebenarnya sekuat itu. Bagaimana bisa wanita jalan Yasmin ini tahu orang hebat setingkat ini? Kemarilah segera dan minta maaf kepada Tuan Fang, teriak Suhur lagi. Hati Fendi dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Dia dipukuli, dan dia harus minta maaf kepada orang yang memukulnya. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang menonton. Tetapi ketika dia melihat mata Suhur yang suram, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Jika Suhur tersinggung, dengan pengaruh Suhur di kota Jianghai, terutama di industri catering, dia dapat dengan mudah menutup restorannya dan toko lainnya. Fendi telah miskin selama lebih dari 30 tahun, dan dia sama sekali tidak ingin kembali ke hari-hari miskin itu. Jadi Fendi berdiri, berjalan di depan Fang Yu, dan hendak menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Jangan minta maaf padaku, minta maaf saja padanya. Fang Yu menatap Yasmin. Fendi terkejut, lalu berbalik, membungkuk pada Yasmin, dan berkata, maafkan aku. Tuan Fang, apakah Anda puas dengan permintaan maafnya? Suhur menatap Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menatap Yasmin dan berkata, asalkan bibi Yasmin puas, maka dia pun puas. Yasmin sudah agak takut dengan situasi saat ini dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tetapi di mata Suhur, maksud Yasmin adalah dia tidak mau menerima permintaan maafnya. Fendi, Nona Yasmin tidak mau menerima permintaan maafmu, jadi aku tidak punya pilihan lain. Mulai besok, aku akan mengajukan usulan ke Asosiasi Industri Catering Jianghai. Fendi terkejut ketika mendengar kata-kata Suhur. Meskipun ia berinvestasi di banyak bisnis, sebagian besar bisnisnya berskala kecil. Bisnis yang benar-benar menghasilkan uang baginya adalah bisnis catering. Jika Suhur benar-benar melarangnya, tamatlah riwayatnya. Memikirkan hal ini, Fendi berlutut. Yasmin, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku hanya suka bicara kasar. Aku hanya bajingan. Fendi meminta maaf dan bersujud, sehingga lantai berdenting. Suasananya tenang di mana-mana. Konsekuensi menyinggung orang yang berkuasa sungguh tragis. Martabat,
Ketenaran dan uang yang dibanggakan oleh orang biasa tidak layak disebutkan sama sekali di hadapan orang berkuasa. Melihat dahi Fendi berdarah dan wajahnya pucat, Vivian mendorong lengan Yasmin dan berkata lembut, "Bu, lupakan saja." Yasmin tersadar kembali, menatap Fendi yang tengah berlutut dan bersujud, lalu berkata, "Kamu tidak perlu minta maaf lagi, asal jangan muncul di hadapanku lagi di masa mendatang." Sekalipun Yasmin berbicara, Fendi tidak berani berhenti. Dia sedang menunggu Suhur, atau Fang Yu untuk berbicara. Suhur menatap Fang Yu, dan Fang Yu mengangguk. "Fendi, karena Nona Yasmin sudah memaafkanmu, kau boleh pergi. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu," kata Suhur. Fendi berdiri seolah-olah dia telah diberi amnesti, menutupi darah di dahinya dengan tisu, dan berjalan keluar karena malu. Teman wanitanya yang berdiri di samping dan tidak berani berbicara segera mengikutinya. Setelah Fendi pergi, Suhur melihat sekeliling dan berkata dengan keras, "Saya tahu apa yang terjadi tadi mengganggu semua orang dan membuang-buang waktu makan semua orang. Untuk mengganti kerugian semua orang, saya memutuskan untuk memberikan semua tamu yang hadir makanan gratis. Semua orang dapat menikmati hidangan restoran kami sepuasnya, makan sepuasnya, tidak ada batasan." Ketika Suhur mengatakan ini, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah di restoran. Bos Suhur murah hati. "Terima kasih, Bos Suhur. Apakah benar-benar gratis?" Fang Yu menatap pelayan yang berdiri di sampingnya dengan bingung, lalu tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu bilang tidak ada aturan untuk mendapatkan makanan gratis setelah memukul seseorang?" Aku. Pelayan itu menatap Fang Yu dengan ngeri. Memikirkan sikapnya terhadap Fang Yu dan orang-orang di mejanya tadi, dia merasa kakinya lemas dan keringat dingin membasahi dahinya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang siswa biasa justru menjadi orang penting yang bahkan Suhur harus perlakukan dengan hormat. "Tuan Fang, silakan lanjutkan makannya. Saya akan meminta koki menyiapkan hidangan terbaik untuk Anda. Saya harap Tuan Fang akan menyukainya," kata Suhur. "Oh, ngomong-ngomong." Fang Yu menatap Vivian dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Bisakah kamu menyediakan kue ulang tahun?" Bab 58, terlalu brutal. Suhur melirik Vivian dan bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu, Nona muda?" Menghadapi pertanyaan pribadi Suhur, Vivian sangat gugup, wajahnya memerah, dan dia menjawab, "Nama saya Vivian." "Nona Vivian, restoran kami akan mengirimkan hadiah dan ucapan selamat ulang tahun untuk Anda. Mohon tunggu sebentar," kata Suhur. "Ngomong-ngomong, aku ingin mengganti pelayan," kata Fang Yu. "Oh, apakah pelayan ini menyinggung Anda, Tuan Fang?" Suhur menoleh untuk melihat pelayan yang pucat dan berkeringat itu dan menyipitkan matanya sedikit. "Aku merasa dia sangat sibuk dan tampak tidak sabaran dengan semua yang dilakukannya," kata Fang Yu. Wajah Suhur menjadi gelap dan dia berkata, "Baiklah, Tuan Fang, saya akan meminta pelayan lain untuk melayani Anda. Sedangkan untuk dia, saya akan menanganinya dengan tegas." Merasakan tatapan dingin Suhur, kaki pelayan itu menjadi lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. 20 menit kemudian, para pelayan menyajikan hidangan satu demi satu, yang semuanya dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Berdasarkan harganya, meja Fang Yu setidaknya berharga puluhan ribu yuan. Yasmin dan Vivian duduk di tempat mereka masing-masing, menatap meja penuh hidangan dengan mata sayu. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka sudah menghadapi situasi yang menyedihkan, tetapi keadaan tiba-tiba berubah 180 derajat. "Bibi Yasmin, Vivian, apa yang kalian tunggu? Cepat makan," kata Fang Yu, dan mulai makan terlebih dahulu. Melihat Fang Yu makan dengan lahap, Yasmin dan Vivian berhenti bersikap sopan dan mulai makan perlahan. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pelayan membawakan kue lapis ganda yang lezat dan meletakkannya di depan Vivian. Pada saat yang sama, sekelompok kecil datang ke meja Fang Yu dan mulai memainkan lagu selamat ulang tahun. Pelayan itu menyalakan lilin untuk Vivian, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Vivian yang terhormat, Anda dapat membuat permohonan dan meniup lilinnya." Pada saat ini, lampu di restoran redup. Para tamu di sekitar memandang Vivian dengan rasa iri di mata mereka. Gadis ini sungguh beruntung mengenal orang besar seperti Fang Yu. Mata Vivian berkaca-kaca saat ia melihat tulisan, "Selamat ulang tahun, Vivian," pada kue, penampilan band khusus untuknya, dan Yasmin yang tersenyum bahagia di sampingnya. Dia baru saja berusia 17 tahun hari ini, dan ini adalah pertama kalinya dia merayakan ulang tahun yang begitu agung. Bahkan para tamu di sekitar mulai menyanyikan selamat ulang tahun untuk Vivian. Vivian melirik Fang Yu, dan Fang Yu berkata, "Tiup lilinnya." Vivian menutup matanya dan meniup lilin setelah beberapa detik. Tepuk tangan terdengar di mana-mana. Lampunya menyala. Pada saat ini, Vivian tidak dapat lagi menahan air matanya dan mengalir deras. Dia menoleh ke arah Yasmin dan mendapati mata ibunya juga dipenuhi air mata kebahagiaan. "Saat kami meninggalkan restoran Andes, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Fang Yu dan Yasmin, ibu dan anak, masuk ke mobil mewah yang dikirim oleh Suhur dan kembali ke komunitas Lijiang. Sebelum pergi, Suhur dan Fang Yu bertukar informasi kontak. Fang Yu tahu apa yang diinginkan Suhur, tetapi dia tidak keberatan.
Sudah menjadi sifat manusia untuk menjilat orang yang berkuasa, dan ini wajar. Duduk di dalam mobil, Vivian menatap Fang Yu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Fang Yu, terima kasih. Ini adalah malam paling bahagia dalam hidupku. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku tidak melakukan apapun. Yasmin duduk di sebelah Fang Yu dan menatapnya dengan tatapan rumit. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, dia menemukan bahwa Fang Yu memiliki semakin banyak rahasia. Dimulai ketika Fang Yu meminjamkannya uang tunai sebesar 100.000 yuan. Kemudian dia menemukan bahwa Fang Yu sangat terampil, dan kemudian dia menemukan bahwa dia juga dapat menyembuhkan penyakit. Ketika Suhur melihat Fang Yu malam ini, sikapnya tiba-tiba berubah, yang membuat Yasmin merasa sangat terkejut. Fang Yu jelas bukan hanya seorang pelajar. Apa identitasnya? Namun, jika Fang Yu tidak menanyakan pertanyaan ini, Yasmin tidak akan pernah menanyakannya. Dia hanya perlu memperlakukan Fang Yu sebagai Fang Yu di masa lalu. 20 menit kemudian, Fang Yu dan Yasmin, ibu dan anak, turun dari mobil di gerbang komunitas Lijiang. Pada saat ini, sebuah mobil van hitam terparkir di pinggir jalan tidak jauh dari sana, dengan 6 orang preman kekar mengenakan kemeja hitam duduk di dalamnya. Ketika penjahat di kursi pengemudi melihat Fang Yu turun dari mobil di gerbang komunitas Lijiang dengan mengenakan seragam sekolah, dia langsung melihat tangkapan layar video pengawasan Fang Yu di ponselnya dan membandingkan penampilan keduanya. Saudara-saudara, bersiap untuk bekerja. Orang itu adalah Fang Yu. Teriak penjahat di kursi pengemudi. Aku akan memanggil saudara-saudara yang lain. Si penjahat di kursi kopilot segera mengeluarkan pagernya dan memanggil semua saudara yang akan keluar malam ini. Kemudian, keenam pria itu meraih batang besi, keluar dari mobil, dan bergegas menuju Fang Yu. Mendengar suara gaduh itu, Fang Yu segera berbalik dan melihat 6 penjahat memegang jeruji besi berlari ke arahnya. Yasmin dan Vivian berbalik dan melihat pemandangan ini, dan berteriak ketakutan. Kalian berdua naiklah dulu, aku akan naik nanti, kata Fang Yu kepada Yasmin dan putrinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada begitu banyak orang di sisi lain. Aku akan memanggil satpam komunitas. Wajah Yasmin menjadi pucat dan dia segera berlari ke pos satpam yang tidak jauh dari sana. Fang Yu menatap ke 6 penjahat yang bergegas mendekat sambil membawa jeruji besi di tangan mereka dan bertanya, siapa yang mengirim kalian ke sini? Kau akan tahu sebentar lagi. Penjahat terkemuka itu tersenyum kejam, meraih batang besi, dan mengayunkannya ke arah kepala Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. Kakak Fang Yu, teriak Vivian. Tetapi Fang Yu bahkan tidak berkedip dan melambaikan tangannya ke depan. Boom! Batang besi penjahat itu langsung patah. Wajah penjahat itu berubah drastis dan dia hendak mengambil langkah mundur. Namun saat ini, Fang Yu sudah mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Boom! Dengan suara keras, penjahat itu terlempar mundur bersama 3 penjahat di belakangnya dan jatuh dengan keras ke tanah. 2 penjahat lainnya berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Oh, aku mengerti. Kau pasti dikirim oleh Barca itu, kan? Kata Fang Yu sambil mengambil batang besi dari tanah. Setelah mendengar suara Fang Yu, kedua penjahat itu tersadar dan melihat keempat rekan mereka tergeletak di samping, tidak dapat berdiri, wajah mereka menjadi pucat. Tetapi jika Anda berada di dunia bawah, Anda tidak boleh mundur di saat seperti ini. Jika tidak, lupakan tentang mencampurnya di masa mendatang. Kedua penjahat itu meraung untuk mengumpulkan keberanian mereka dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu mengayunkan tongkat besi itu, sekali ke kiri dan sekali ke kanan. Kedua penjahat itu, yang satu menutupi lutut kirinya dan yang satu lagi menutupi lutut kanannya, jatuh ke tanah dan berteriak. Pada saat ini, Yasmin bergegas datang bersama seorang penjaga keamanan dari pos keamanan. Namun ketika mereka melihat ke-6 penjahat itu tergeletak di tanah sambil meratap, mereka tercengang. Nona, apakah ini yang Anda katakan? Situasinya sangat kritis. Petugas keamanan itu memandang Yasmin di sampingnya dan bertanya. Yasmin juga menutup mulutnya dan menatap Fang Yu, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tahu bahwa Fang Yu adalah orang yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu akan berpikir sejauh ini. 6 penjahat yang baru saja menyerbu dengan agresif sambil memegang tongkat besi di tangan mereka, tergeletak di tanah dalam sekejap mata. Namun pada saat itu, terdengar suara mesin mobil. Lalu, beberapa mobil van muncul di sudut tidak jauh dari sana. 1, 2, 3. Totalnya 6 van. 6 mobil van melaju langsung ke Fang Yu dan mengelilinginya. Pintu mobil terbuka, dan lebih dari 30 preman berbaju hitam bergegas keluar dari 6 mobil van. Melihat ke-6 rekannya tergeletak di tanah, 30 penjahat itu menjadi semakin marah dan bergegas menuju Fang Yu. Yasmin, putrinya dan petugas keamanan semuanya menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Mundurlah cepat untuk menghindari cedera yang tidak disengaja, kata petugas keamanan itu kepada Yasmin dan Vivian. Tetapi, saudara Fang Yu, Vivian begitu cemas hingga dia hampir menangis. Petugas keamanan itu berkata dengan serius, dia pasti telah menyinggung beberapa pasukan bawah tanah. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hentikan. Yang dapat kita lakukan hanyalah memanggil polisi.
Yasmin menatap Fang Yu yang dikelilingi kerumunan padat, dan matanya yang indah berubah menjadi merah. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia tetaplah manusia. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan dari pengepungan puluhan orang? Bahkan jika Anda menelepon polisi, butuh waktu bagi mereka untuk tiba. Selama kurun waktu ini, sekelompok orang ini sudah cukup untuk membuat Fang Yu lumpuh. Apa yang harus dilakukan? Kita harus memikirkan cara lain. Namun tak lama kemudian, raut wajah Yasmin berubah terkejut, matanya yang indah terbelalak dan dia menatap Fang Yu. Dor, dor, dor. Fang Yu dikelilingi oleh kerumunan. Dia memiliki wajah tanpa ekspresi dan bergerak secepat kilat. Dia menyerang kerumunan dengan guntur. Setiap kali dia bergerak, sekelompok orang akan berteriak. Bab 59, Dunia Bawah Tanah Terguncang. Setelah sekitar 1 menit, Fang Yu berhenti. Pada saat ini, ada 30 atau 40 penjahat tergeletak di tanah di sekitarnya. Para penjahat ini pingsan atau tergeletak di tanah sambil meratap. Masih banyak jeruji besi di tanah, beberapa di antaranya bengkok dan beberapa lainnya patah. Siapapun yang melihat kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri tidak akan terkejut. Terutama si satpam, mulutnya lebar sekali waktu itu. Matanya terbuka lebar dan wajahnya tampak seperti melihat hantu. Dia masih memegang telepon genggam di tangannya dan hendak menelepon polisi, tetapi sebelum dia bisa menelepon, puluhan penjahat itu jatuh ke tanah. Banyak mobil dan pejalan kaki yang lewat, melihat sekelompok besar orang tergeletak di gerbang komunitas Lijiang, semuanya sedikit mengubah ekspresi mereka dan segera pergi. Mereka pikir itu perkelahian antar geng. Tak seorang pun akan memikirkan hal itu. Sekelompok orang yang tergeletak di tanah itu berasal dari geng yang sama, dan orang yang menjatuhkan mereka ke tanah adalah Fang Yu, yang berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Kalau saja dia tidak perlu melakukan latihan pencernaan setelah makan, Fang Yu bisa saja menjatuhkan puluhan penjahat itu hanya dengan satu pukulan. Fang Yu menoleh ke samping. Saya menemukan bahwa Yasmin dan Vivian belum pergi. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata kepada Yasmin dan Vivian yang masih terkejut, ayo naik ke atas. Malam itu, seseorang menyebarkan berita itu, dan seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai terguncang. Putra kesayangan Pika, Barka dipukuli di sebuah bar. Pika mengirim lebih dari 40 penjahat untuk membalas dendam kepada orang itu. Akibatnya, semua dari 40 penjahat itu dipukuli dan dilarikan ke rumah sakit. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa jam, berita itu menyebar ke seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Pika memang orang penting di dunia bawah tanah kota Jianghai. Dia punya pengaruh besar dan semua orang mengenalnya. Kini setelah ia menderita kerugian sebesar itu, banyak orang yang terkejut, tetapi lebih banyak lagi yang bersukacita. Pika biasanya bertindak seolah-olah dia yang terbaik di dunia kemanapun dia pergi, tetapi sekarang dia akhirnya ditampar. Di sebuah kamar hotel bintang 5, seorang pria botak kekar dengan tato di kepalanya sedang bekerja keras pada seorang wanita seksi, ketika tiba-tiba telepon berdering. Pria botak itu tampak tidak senang, lalu mengambil telepon genggamnya dan mulai mengumpat, "Persetan dengan ibumu, tidakkah kau tahu apa yang sedang kulakukan saat ini?" Tapi selanjutnya, setelah dia mendengar apa yang dikatakan di seberang sana, ekspresinya perlahan berubah, dan kemudian dia tidak dapat menahan tawa. Hahaha, anjing tua Pika akhirnya menemui ajalnya. Bagaimana dia bisa begitu pengecut? Dia mengirim lebih dari 40 penjahat, tetapi mereka tidak bisa menghadapi seorang siswa sekolah menengah. Apakah anak buahnya selalu makan kotoran? Dia mungkin juga memelihara beberapa anjing. Hahaha. Setelah memikirkannya, pria botak itu bahkan tidak ingin melakukan pekerjaannya lagi. Dia ingin langsung menemui Pika untuk melihat seperti apa ekspresinya sekarang. Di sebuah kedai teh yang didekorasi dengan gaya antik, seorang wanita berpakaian Chongsam sedang duduk di ruang belajar di lantai atas, membaca koleksi puisi dinasti Song. Dia sedang memperhatikan dengan saksama ketika telepon genggam di sampingnya mulai bergetar. Wanita itu sedikit mengernyit, meletakkan buku, mengangkat telepon dan menjawab panggilan. Setelah mendengar berita itu, wanita itu awalnya terkejut, lalu matanya yang indah berbinar-binar, dan dia berkata, "Bantu aku mencari tahu informasi tentang siswa SMP itu. Kalau ada kesempatan, aku ingin bertemu dengannya." Setelah menutup telepon, wanita itu berdiri. Dia berjalan ke tempat tidur dan menatap pemandangan sungai di luar, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya yang indah. Bertarung sendirian dengan 40 penjahat dan lolos tanpa cedera. Apakah orang itu benar-benar hanya seorang siswa sekolah menengah? Fang Yu secara alami tidak menyadari guncangan di dunia bawah tanah kota Jianghai. Keesokan paginya, dia datang ke kelas dan mendapati Clara ada di sana. Ada juga sarapan di mejanya, yang terdiri dari 2 roti besar dan susu kedelai. Fang Yu duduk, melirik Clara, dan berkata, "Bagaimana kamu tahu aku suka makan roti?" "Aku hanya meminta bibi di rumah untuk membuatnya dengan santai. Mungkin rasanya tidak enak," kata Clara. Matanya masih sedikit bengkak dan suasana hatinya sedang buruk. Jelas bahwa apa yang terjadi kemarin masih memengaruhinya. Tentu saja, tidak semua orang adalah monster seperti Fang Yu, terutama karena Clara masih muda. Mengalami trauma psikologis adalah hal yang wajar.
Fang Yu sedang makan roti dan minum susu kedelai sementara matanya tertuju pada novel di atas meja. Dia hampir selesai membaca novel detektif ini. Hai, Fang Yu, aku ingin bertanya padamu. Clara tiba-tiba berbalik dan berkata dengan suara rendah. Bicaralah, kata Fang Yu tanpa menoleh. Di matamu, apakah aku bodoh? Clara menatap Fang Yu dan bertanya. Ya, dan kau bukan hanya bodoh, kau hampir tak punya harapan. Fang Yu menjawab tanpa ragu. Meskipun Clara telah mempersiapkan dirinya secara mental, dia masih merasa tercekat di tenggorokannya ketika mendengar penilaian Fang Yu yang terus terang. Matanya merah. Tapi kamu tidak perlu terlalu sedih. Di mataku, semua orang di dunia ini sama saja, mereka semua bodoh. Fang Yu melirik Clara dan berkata. Clara tertegun dan hendak berbicara. Tentu saja, kamu masih sedikit lebih bodoh dari mereka, Fang Yu menambahkan. Fang Yu ini, saya hanya mencoba membuatnya marah. Clara awalnya ingin menangis, tetapi sekarang dia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan berharap bisa menggigit Fang Yu. Tetapi memikirkan temperamen Fang Yu, dia tetap tidak berani melakukannya. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu menghadapi Lily? Tanya Fang Yu. Ketika Lily disebut, mata Clara meredup. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Paman keempat berkata bahwa jika kita menyerahkannya ke polisi, mereka mungkin akan memperlakukannya sebagai percobaan pembunuhan. Fang Yu berkata, oh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, Clara teringat sesuatu dan bertanya, Fang Yu, bagaimana kamu bisa sampai di sana kemarin? Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu kemana Jiang Liu akan membawaku, dan aku bahkan tidak bisa berenang. Aku kebetulan lewat di sana dan menyelamatkanmu, kata Fang Yu. Oh, Clara mengangguk. Melihat profil Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi air mata, dan dia berkata dengan lembut, terima kasih, Fang Yu. Jika kau bisa diam setidaknya selama 3 jam dan membiarkanku menyelesaikan membaca novel ini, aku akan berterima kasih padamu sebagai balasannya, kata Fang Yu tanpa ekspresi. Anda. Clara menoleh dengan marah dan berhenti berbicara. Sepulang sekolah pada siang hari, Clara memeriksa waktu. Sudah hampir 3 jam. Jadi, dia segera menoleh ke Fang Yu dan berkata, Fang Yu, aku lupa memberitahumu sesuatu yang penting tadi. Sabtu ini adalah ulang tahun kakekku yang ke-74, dan dia berharap kamu bisa menghadiri pesta ulang tahunnya. Maukah kamu datang? Fang Yu memikirkannya. Ditanya, kalau ada makanan enak, saya akan pergi. Tentu saja, kami akan menyewa koki terbaik untuk menyiapkan makanan untuk pesta ulang tahun, dan rasanya pasti lezat, kata Clara. Ya, Fang Yu mengangguk. Maksudmu, kamu akan datang ke pesta ulang tahun kakekku? Clara tidak yakin dan bertanya lagi. Baiklah, tapi mungkin aku tidak punya hadiah untuk dibawa, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, kakek bilang selama kamu di sini, semuanya akan baik-baik saja. Kamu adalah dermawan besar bagi keluarga Tang, jadi kamu tidak perlu membawa hadiah ulang tahun. Clara sangat senang dan berkata sambil tersenyum. Melihat Fang Yu dan Clara memiliki hubungan yang begitu dekat, semua anak laki-laki di kelas merasa cemburu. Fang Yu tidak setampan atau setinggi mereka, tetapi dia mampu memenangkan hati Dewi Clara. Mengapa? Kubis yang baik dimakan oleh babi. Tentu saja mereka hanya berani menyimpan kata-kata itu di dalam hati mereka. Lagi pula, mereka yang menyinggung Fang Yu tidak pernah mendapat akhir yang baik. Meskipun Thomas memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak pernah datang ke sekolah sejak dia ditampar oleh Fang Yu malam itu. Ada juga Lily, yang meminta cuti sehari setelah Thomas tidak datang, dan belum kembali ke kelas. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi antara keduanya. Yang mereka tahu hanyalah Fang Yu masih aman dan sehat, dan datang ke kelas setiap hari untuk tidur dan membaca novel. Artinya dalam pertarungan yang tidak mereka ketahui, Fang Yu adalah pemenangnya. Daerah Huaibei, Nandu. Mata Yohana sedikit memerah saat dia menatap kakak laki-lakinya di depannya, yang memiliki sikap yang mengesankan dan mata setajam pedang. Kakak, kamu akhirnya keluar. Yohana menyeka air matanya dan berkata. Beberapa hari ini hatinya serasa terbakar api. Fang Yu, Fang Yu, Fang Yu. Di hati Yohana, Fang Yu telah menjadi seperti iblis di dalam hatinya. Dia harus membunuh Fang Yu untuk melampiaskan kebenciannya. Kal tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yohana, lalu berkata, kakak, ayo pulang. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh menindas keluarga yang lagi. Aku akan membalas saudaraku 10 kali lipat. Bab 60, Akulah Dewa. Pika duduk di sofa di kantor dengan wajah cemberut. Hanya dalam satu malam, dia menjadi bahan tertawaan di antara semua kekuatan bawah tanah di kota Jianghai. Mereka mengirimkan lebih dari 40 penjahat, tapi mereka bahkan tidak bisa menghadapi seorang siswa sekolah menengah. Dalam situasi ini, belum lagi kekuatan lain, bahkan Pika sendiri merasa tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima. Apakah semua bawahannya benar-benar tidak berguna? Lebih dari 40 orang tidak hanya gagal membawa siswa sekolah menengah itu kembali, tetapi semuanya dipukuli dan dikirim ke rumah sakit. Apakah ada siswa SMP yang menjadi manusia super? Atau mungkin alien? Apakah mungkin?
Tetapi apapun yang terjadi, masalahnya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, dan Pika telah menderita kemunduran besar kali ini. Reputasinya telah mengalami dampak negatif yang besar. Pika telah berada di dunia bawah sejak ia berusia 16 tahun dan telah berada di dunia bawah selama 30 tahun. Ia tahu apa hal terpenting di dunia bawah. Ini semua tentang reputasi dan wajah. Tetapi sekarang, Pika merasa seperti ditampar keras di wajahnya. Reputasi rusak dan muka hilang. Boom! Pika menjadi semakin marah saat dia memikirkannya, dan membanting meja dengan kedua tangannya. Benar-benar sampah. Pika berdiri dan mondar-mandir di kantor. Dia sekarang harus menemukan cara untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Kalau tidak, belum lagi kekuatan lainnya, bagaimana bawahannya akan memandangnya. Bos bawah tanah kota Jianghai bahkan tidak bisa menangani siswa sekolah menengah. Kalau begitu, siapakah yang masih percaya padanya dan siapakah yang masih mau mengikutinya? Pasti ada jalan. Gunakan cara kejam untuk memenangkan kembali reputasi dan wajah Anda. Memikirkan hal ini, secercah tekad melintas di mata Pika. Wah, kau memaksaku melakukan ini. Pika menggunakan telepon kantor untuk menelepon tangan kanannya, Ahu. Ahu, apakah kau sudah menemukan informasi rinci tentang bajingan itu? Pika berkata dengan tatapan dingin. Saya sudah menemukannya. Namanya Fang Yu. Dia adalah siswa kelas 1, kelas 3 SMP Jianghai. Saat ini dia tinggal di komunitas Lijiang, tetapi alamatnya belum ditemukan. Jawab Ahu. Cukup. Pika melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah senapan yang kita beli dari pedagang asing sudah sampai beberapa waktu lalu? Mereka tiba 2 minggu lalu, totalnya 20, bos, jawab Ahu. Apakah kamu sudah menguji senjata ini? Pika bertanya lagi. Kami sudah mengujinya, dan semuanya baik-baik saja, jawab Ahu. Mata Pika berkilat kejam, dan dia berkata, hari ini kamu bawa 10 prajurit elit yang bisa menggunakan senapan, rebut senapan itu, dan temukan cara untuk menyergap Fang Yu. Wajah Ahu berubah dan dia berkata, bos, apakah perlu mengambil risiko sebesar itu untuk berurusan dengan seorang siswa? Kekuatan tembakan 10 senapan setara dengan kekuatan tembakan 1 unit pasukan khusus. Menggunakan senapan di tempat seperti kota sangatlah berisiko. Jika polisi mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat serius. Penyelundupan senjata, penggunaan senjata api ilegal, dan pembunuhan semuanya merupakan kejahatan serius. Betapapun besarnya risikonya, kita harus melakukan ini, Pika berkata dengan suara berat dan tatapan mata penuh tekad. Dia tidak punya pilihan lain, dan melakukan ini adalah cara terbaik untuk memulihkan reputasinya. Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan Fang Yu meninggal secara tragis, tetapi juga dapat menjadi peringatan bagi semua pihak. Aku, Pika, bukanlah macan kertas. Jika kau membuatku marah, ini akan jadi akibatnya. Ahu ingin mencegahnya, tetapi saat melihat ekspresi kejam Pika, dia berhenti bicara. Setelah sekolah pada sore hari, Fang Yu berjalan pulang seperti biasa. Saat dia sudah setengah jalan, dia merasakan 2 mobil jeep mengikutinya. Aduh, terjadi lagi. Fang Yu melirik ke belakang dengan santai dan melihat sebuah tas besar terbungkus kain hitam di kursi belakang salah satu jeep. Senjata api. Fang Yu sedikit mengernyit, berbalik ke jalan di depan, dan berjalan menuju gunung belakang desa Jianan. Ini adalah tempat paling terpencil di seluruh kota Jianghai dan jarang dikunjungi orang. Mengambil tindakan di sana tidak akan menimbulkan guncangan apapun, juga tidak akan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Melihat Fang Yu berjalan menuju tempat yang lebih terpencil, Ahu di dalam mobil juga menunjukkan kegembiraan. Sangat bagus. Dia khawatir tentang bagaimana cara membawa Fang Yu keluar dari hutan belantara, tetapi tanpa diduga, Fang Yu mengambil inisiatif untuk membantu mereka memecahkan masalah ini. Semakin sedikit orang di suatu tempat, semakin rendah risikonya. Tak lama kemudian, Fang Yu tiba di gunung belakang, sebuah ruang terbuka tak jauh dari kebun sayur. Dia berbalik dan menunggu dengan tenang kedatangan 2 jeep di belakangnya. Beberapa detik kemudian, 2 jeep berhenti di depan Fang Yu. Ahu keluar dari mobil, dengan senyum dingin di wajahnya, dan berkata, sepertinya kau telah menemukan kami, tetapi sudah terlambat. Di tempat ini, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkanmu. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku, karena bagimu, aku adalah dewa. Saya akui bahwa Anda sangat terampil. Penampilan Anda tadi malam benar-benar mengejutkan kami. Namun, Ahu tertawa bercanda dan melanjutkan, Anda sekarang menghadapi 10 senapan. Saya tidak tahu mengapa Anda masih begitu percaya diri. Pada saat itu semua orang bersenjata di dalam mobil jeep keluar dari mobil dengan senapan otomatis hitam di tangan mereka. Pika membeli benda ini dari seorang pengusaha asing dengan harga tinggi. Awalnya ia bermaksud menggunakannya dalam pertempuran antar kekuatan, tetapi ia tidak menyangka benda ini akan berguna sebelumnya. Nak, beginilah jadinya jika kau membuat marah bos kami Li. Ahu tersenyum kejam dan berkata, kami tidak butuh begitu banyak senjata untuk membunuhmu, tapi bos Li meminta kami untuk menghajarmu sampai babak belur, jadi. Kau terlalu banyak bicara, Fang Yu berkata ringan sambil berjalan menuju Ahu. Wajah Ahu berubah sedikit dan dia segera membuat gerakan.
Kedua pria bersenjata di belakangnya segera mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Fang Yu yang berjalan ke arah mereka. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk tidak main-main dengan Bos Li lagi. Ucap Ah Hu dengan nada dingin sambil melambaikan tangannya ke depan. Deng, deng, deng. Kedua pria bersenjata di belakangnya segera menarik pelatuk dan serangkaian peluru ditembakkan ke arah Fang Yu. Pada jarak ini, manusia normal tidak memiliki ruang untuk menghindar. Fang Yu mengangkat tangan kirinya, telapak tangan menghadap ke depan, menghadap ke arah datangnya peluru. Energi sejati berwarna merah muda meledak dari telapak tangan Fang Yu. Peluru itu, yang ditembakkan dengan kecepatan sangat tinggi, berhenti di depan telapak tangan Fang Yu dalam sekejap dan melayang di udara. Ketika Ah Hu dan ke-10 orang bersenjata itu melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah dan mereka merasa rambut mereka bergerak. Metode supranatural macam apa ini? Kok peluru itu bisa melayang di udara? Fang Yu berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Ah Hu adalah orang pertama yang bersadar dan berteriak, tembak kembali, semuanya tembak bersama. 10 orang bersenjata itu bereaksi, melangkah maju dengan cepat dan menarik pelatuk ke arah Fang Yu lagi. Kali ini mereka langsung menembakkan semua peluru di magasin. Deng, deng, deng. Suara tembakan yang dahsyat bergema di kebingungan dan cepat. Tak lama kemudian, magasin melambung kosong. Namun, Fang Yu masih berdiri di sana. Di depannya, ratusan peluru senapan otomatis berwarna coklat tembaga melayang. Pada saat ini, Ah Hu dan ke-10 pria bersenjata itu semuanya tampak ketakutan, mulut mereka terbuka, tidak dapat berbicara. Pemandangan di hadapan mereka membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana peluru itu bisa berhenti di udara? Sudah kubilang sebelumnya, di hadapanmu, aku ini dewa, kata Fang Yu tenang. Saat Ah Hu mendengar suara Fang Yu, dia merasakan gigitan di seluruh tubuhnya dan terbangun. Dia pernah mendengar bahwa ada seorang orang di dunia yang dapat menguasai ilmu sihir hantu dan dewa seperti itu. Itulah Master Bela Diri. Mungkinkah Fang Yu di depannya adalah seorang ahli bela diri? Kita harus lari cepat. Setelah melarikan diri kembali, saya harus memberitahu bos bahwa Fang Yu ini adalah Master Bela Diri. Jangan pernah memprovokasi dia lagi. Hampir pada saat aku berbalik dan ingin melarikan diri, Fang Yu mencoba peluru ke depan dengan telapak tangannya. Peluru yang melayang di udara melesat ke arah aku dan kelompoknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengembus, mengisap, mengisap. Terdengar suara peluru yang menusuk daging, disertai jeritan. Hanya dalam beberapa detik, aku dan 10 orang bersenjata itu jatuh ke tanah untuk menghentikan 20 lubang peluru di tubuh mereka dan berdarah deras. Tidak ada yang selamat. Yang membuat mereka menjadi sarang tawon bukanlah peluru yang ditembakkan orang lain, tetapi peluru yang mereka tembakkan sendiri. Fang Yu menatap tuntutan melihat di depannya tanpa sedikit pun emosi di matanya. Dia berjalan mendekat, mengambil ponsel dari saku aku, dan menelepon polisi. Saya ingin menelepon polisi, ada penembakan di perbukitan di belakang desa Jian. Bersambung.